Bab 3731, Beku. Dev sudah lama mengetahui bahwa Penatuamu akan menghentikannya, dan dia tidak bisa menjadi lawannya sekarang, jadi ketika Dev menggunakan Thunder Palm, dia sudah memegang jam di tangannya yang lain. Dengan lambaian telapak tangan Benley, jam di tangan Dev mulai bersinar, dan jarum jam mulai berputar. Ketika senjata ajaib diaktifkan, segala sesuatu di sekitarnya langsung mulai melambat, dan aliran waktu hampir berhenti. Penatuamu terkejut. Dia tiba-tiba merasa waktu di sekitarnya stagnan. Mantra yang dia ucapkan mulai menjadi sangat lambat, dan dinding es yang naik dari tanah naik perlahan. Di mata semua orang di sekitar mereka, Penatuamu dan yang lainnya tampak terhenti. Telapak tangan guntur Dev tidak terpengaruh dan menyerang Mukui dengan keras. Mata Mukui melebar karena tidak percaya pada wajahnya. Dia berpikir ketika dia tiba di gerbang dalam istana Guanghan, dengan perlindungan bibinya, tidak akan ada bahaya. Tapi sekarang, dia langsung ditampar oleh Dev. Karena terkejut, Mukui perlahan jatuh ke tanah. Bagaimana dia, yang kekuatannya telah sangat berkurang, bisa menahan pukulan mengerikan Dev? Mukui perlahan menutup matanya. Sebelum meninggal, dia sepertinya melihat bibinya memanggilnya. Lebih tenang, Kuir. Penatuamu melihat ke arah Mukui yang mati. Matanya terbelah, dan dia berteriak putus asa. Tapi Mukui sudah mati dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Saat ini, perjalanan waktu telah kembali normal. Semua orang memandang Mukui yang mati dengan kaget. Mereka tidak tahu bagaimana Mukui mati. Lan Yingying tampak membosankan. Dia tidak menyangka Dev akan membunuh Mukui di depan Penatuamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Penatuamu berada di puncak alam kesengsaraan dan akan segera mencapai alam Mahayana. Bagaimana dia, seorang biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, melakukannya? Di bawah perlindungan Master Puncak Alam Kesengsaraan, dia juga membunuh biksu tingkat ketujuh dari alam kesengsaraan. Ini tidak ilmiah. Para beku lainnya juga sangat terkejut saat ini, dan mereka semua diam. Pada awalnya, mereka semua meremehkan Dev, yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Namun dalam adegan saat ini, mereka tahu bahwa mereka meremehkan orang lain. Kamu membunuh keponakanku, kamu harus mati, kamu harus mati. Penatuamu memelototi Dev, ekspresinya sangat suram. Anda harus tahu bahwa keluargamu juga merupakan keluarga kaya, dan dia adalah tetua istana Guanghan, tetapi dia tidak menyangka Dev akan berani menyerang keponakannya. Penatuamu melambaikan tangannya, dan langit dan bumi bergetar. Udara dingin yang tak terhitung jumlahnya seperti air deras, terus-menerus berkumpul menuju Penatuamu. Saat dia mempraktikkan keterampilan berbasis es, dia seperti ikan di air di istana Guanghan, dan bahkan lebih mampu mengerahkan kekuatannya. Udara dingin di sekelilingnya terus berkumpul, dan akhirnya dia dipukul oleh Penatuamu. Ledakan. Udara dingin yang mengerikan meletus, mengalir menuju Dev seperti tsunami. Semuanya terhalang oleh udara dingin ke segala arah, meninggalkan Dev tanpa jalan keluar. Dev mengerutkan kening, dan perasaan krisis menjalari tubuhnya. Dev tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan pukulan dari puncak alam kesengsaraan. Dev, yang tidak berani gegabah sama sekali, langsung mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Ada tatapan tajam di matanya, dan kristal naga di dadanya juga bersinar terang. Udara dingin yang menakutkan di sekelilingnya mendekat, dan akhirnya langsung membungkus Dev. Tubuh Dev langsung membentuk es. Bahkan dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan melindunginya, Dev merasakan hawa dingin yang menggigit. Hanya dalam sekejap mata, seluruh tubuh Dev membeku. Saat ini, Dev seperti patung es, berdiri tak bergerak di tempat. Menghadapi orang kuat di puncak alam kesengsaraan, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika dia tidak diam-diam menggunakan senjata waktu sejak awal, dia tidak akan mampu membunuh Mukui. Bab 3732, Sampah. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Penatuamu memandang Dev yang telah berubah menjadi patung es dan mendengus dingin. Yang lain memandang Dev dan menghela nafas. Aku tidak menyangka seseorang yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Sayang sekali aku sendiri tidak mengetahuinya, dan berakhir seperti ini. Penatuamu adalah master di puncak alam kesengsaraan. Beraninya dia, master alam kesengsaraan tingkat ketiga, mengikuti Penatuamu. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Saya pikir saya tidak terkalahkan, tapi saya tidak menyangka ada gunung di luar gunung dan ada orang di luar manusia. Banyak biksu yang mengagumi keberanian Dev, tetapi mereka menertawakannya dan bunuh diri. Menggunakan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketiga untuk melawan pembangkit tenaga listrik puncak alam kesengsaraan, apa artinya selain mencari kematian? Bahkan Lan Yingying memandang Dev yang berubah menjadi patung es, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Dev. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Tepat ketika orang-orang ini menunjuk ke arah Dev, tidak ada yang menyadari bahwa nyala api berkedip di dada Dev. Inilah elemen api di tubuh Dev yang bekerja mati-matian.
Bintang asal bersinar terang, memancarkan hampir seluruh kekuatan asal. Nyala api semakin membesar, dan es yang menutupi Dev mulai mencair perlahan. Api membakar es dan mengeluarkan semburan uap, yang langsung memenuhi langit dan bumi. Sosok Dev juga menjulang di bawah uap. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Dev tidak mati di bawah segel es Penatuamu, dan bahkan bisa menggunakan api pamungkas untuk mencairkan es. Penatuamu juga tertegun, lalu sedikit mengernyit dan berkata, kamu sebenarnya bisa menggunakan keterampilan berbasis api, tidak heran kamu begitu sombong. Jangan mengira hanya api yang bisa melelehkan esku. Biarkan aku menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Penatuamu tidak sabar atau tidak sabar, dia dengan lembut menggenggamnya dengan telapak tangannya, dan udara dingin dari langit mengembun langsung ke arah Penatuamu. Ketika Dev melihat pemandangan ini, hatinya dipenuhi keputusasaan. Dia menggunakan seluruh kekuatan apinya untuk perlahan mencairkan es di sekitar tubuhnya. Tapi sekarang Penatuamu akan mengambil tindakan lagi, dan tampaknya kali ini tindakannya lebih brutal. Dev ketakutan. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menahan pukulan ini. Semua orang juga tahu bahwa meskipun Dev belum mati sekarang, dia pasti akan mati dengan pukulan ini. Nak, aku khawatir kamu tidak akan mampu menahan pukulan ini. Aku tidak menyangka bahwa berada di puncak alam kesengsaraan akan membuatku berada dalam situasi putus asa. Jika aku tahu kamu sungguh sia-sia, aku tidak akan tinggal di lautan kesadaranmu. Kata Raja Iblis Ciyun dengan sedikit penyesalan. Saat ini, tidak ada gunanya membicarakan penyesalan. Senior, aku minta maaf karena telah menyakitimu. Dev berkata dengan sangat bersalah. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menggunakan tubuh jiwa yang tersisa untuk memblokirnya untukmu? Dengan cara ini, kamu akan baik-baik saja, tetapi sulit untuk mengatakan apakah aku bisa tinggal di dunia ini. Raja Iblis Ciyun berencana mengorbankan dirinya demi keselamatan Dev. Bagaimanapun, dia hanyalah secercah jiwa. Setelah meninggalkan tuan rumah, kekuatannya akan sangat berkurang. Senior, aku menghargai kebaikanmu, tapi kita tidak boleh menyerah sampai akhir, mungkin akan ada perubahan menjadi lebih baik. Dev membujuk Raja Iblis Ciyun, tapi dia sendiri siap mati. Berhenti. Saat Penatuamu hendak menamparkan Dev dengan telapak tangannya, sebuah teriakan keras terdengar. Penatuamu berhenti dan melihat sekeliling, seluruh tubuhnya menjadi linglung, dan dia melihat bahwa seluruh istana Guanghan menjadi sangat dingin. Dalam jarak 10 mil, kepingan salju berjatuhan, dan angin bersiul terdengar seperti hantu menangis dan serigala melolong. Semua biksu merasa sangat dingin di sekujur tubuh mereka, dan mereka tanpa sadar mundur ke kejauhan. Bab 3733, selama aku di sini, kamu tidak bisa membunuhnya. Saya melihat seorang wanita seperti peri mengenakan pakaian putih terbang keluar dari aula di langit bersalju. Udara dingin di sekitarnya langsung mengelilingi wanita itu, dan bahkan udara dingin yang dikendalikan oleh Penatuamu langsung tertarik. Salam kepada Tuan Istana. Melihat pemandangan ini, Lan Yingying adalah orang pertama yang berlutut di tanah, dan kemudian banyak murid Istana Guanghan juga berlutut. Apakah ini penguasa Istana Guanghan? Indah sekali. Hari ini membuka mata, saya benar-benar bertemu dengan kepala Istana Guanghan. Aura yang sangat menakutkan. Apakah kepala Istana Guanghan ini sudah berada di alam Mahayana? Banyak biksu memandangi wanita yang tampak kaget. Kepala Istana Guanghan melambaikan lengan bajunya dengan lembut, dan angin serta salju tiba-tiba bergulung kembali, seperti gelombang besar yang menderu, dan kepingan salju yang melayang di antara langit dan bumi menghilang seketika. Elder Mu, jika Anda melakukan sesuatu di Istana Guanghan sesuka hati, tahukah Anda bahwa ini melanggar aturan Istana Guanghan kita? Jika masalah ini menyebar, siapa yang berani datang ke Istana Guanghan kita? Kepala Istana Guanghan memandang Penatuamu dengan ekspresi dingin dan bertanya. Wajah Penatuamu penuh dengan ketidaksenangan, tetapi dia tidak berlutut di hadapan kepala Istana Guanghan. Dapat dilihat bahwa Penatuamu tidak memiliki rasa hormat khusus terhadap kepala Istana Guanghan. Tuan Istana, orang ini membunuh keponakanku di depanku. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, bagaimana aku bisa layak menerima keponakanku yang sudah meninggal? Penatuamu berkata dengan gigi terkatup. Elder Mu, dia membunuh keponakanmu, dan ada orang dari keluargamu yang meminta untuk berbicara. Meskipun kamu juga anggota keluargamu, kamu sekarang adalah tetua Istana Guanghan, dan kamu harus mematuhi aturan Guanghan Istana. Kata penguasa Istana Guanghan dengan dingin. Mata Penatuamu sedikit menyipit, kalau begitu aku harus membunuhnya hari ini. Penatuamu, yang berada di puncak alam kesengsaraan, sebenarnya memprovokasi kepala Istana Guanghan, yang berada di alam Mahayana, di depan umum. Adegan ini langsung membuat banyak orang menggaruk-garuk kepala. Tetua itu mengikuti penguasa istana pertama untuk menantang. Apakah Anda salah minum obat? Dev juga sangat terkejut, melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget. Selama aku di sini, kamu tidak bisa membunuhnya. Penguasa Istana Guanghan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan jiwa es transparan langsung memblokir Dev.
Melihat ini, Penatua Mu mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Istana, apakah Anda akan benar-benar putus dengan keluargamu demi anak laki-laki yang tidak ada hubungannya? Saya hanya menjunjung tinggi aturan Istana Guanghan. Apakah Anda harus membunuh orang di Istana Guanghan? Jangan lupakan identitas Anda sebagai tetua Istana Guanghan. Kata kepala Istana Guanghan dengan dingin. Oke, kalau begitu aku akan menunggu dia meninggalkan Istana Guanghan dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, aku juga akan memberitahu keluargamu dan menceritakan semuanya di sini. Keponakanku sudah meninggal, dan masalah ini tidak akan seperti ini. Setelah Penatua Mu selesai berbicara, dia menatap tajam ke arah Dev dan pergi. Bahkan sekarang, Penatua Mu belum mengungkapkan identitas asli Dev karena dia tidak ingin orang lain sampai di sana terlebih dahulu. Dia ingin semua persembahan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis jatuh ke tangan keluargamu. Ying, tolong bawa seseorang untuk membereskan tempat ini, lalu biarkan para biksu beristirahat. Sekarang mereka dapat memilih biksu wanita favorit mereka. Kata kepala istana Guanghan kepada Lan Yingying. Seperti yang kamu perintahkan. Lan Yingying mengangguk, lalu pergi bersama banyak biksu. Dev melihat ini, tapi tidak pergi. Lan Yingying sedikit mengernyit dan berkata, jika kamu belum pergi, apa yang kamu lakukan di sini? Lan Yingying bertanya pada Dev dengan suara rendah. Saya di sini untuk mencari tuan istana Anda, bukan seorang kultivator wanita, jadi tentu saja saya tidak bisa pergi. Kata Dev. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh, tuan istana kami. Yingying, biarkan dia tinggal dan bawa yang lain pergi. Kata kepala istana Guanghan. Ketika Lan Yingying mendengar ini, dia sedikit terkejut, karena penguasa istana Guanghan tidak menyukai laki-laki, dan aturan sekte dalam istana Guanghan adalah bahwa semua murid tidak diperbolehkan menemukan teman Tao. Kepala istana Guanghan memberikan contoh dan tidak akan mendekati kultivator laki-laki sama sekali. Namun hari ini, pemilik istana berinisiatif membiarkan Dev tinggal, yang mengejutkan Lan Yingying. Namun, Lan Yingying tidak berani bertanya lagi dan hanya bisa pergi bersama banyak biksu. Bab 3734, sebaiknya kamu pergi. Kamu datang denganku. Setelah kepala istana Guanghan selesai berbicara dengan Dev, dia berbalik dan berjalan ke aula utama. Dev mengikuti tanpa ragu-ragu. Meskipun kepala istana Guanghan telah memulihkan tubuh fisiknya, Dev masih ingat bahwa pada saat itu dia hanyalah secerca jiwa, dan dia hanyalah orang suci di istana Guanghan. Setelah memasuki aula utama, penguasa istana Guanghan menembakkan ledakan kekuatan spiritual dan mengalir langsung ke tubuh Dev. Dev tidak mengelak dan membiarkan kekuatan spiritual memasuki tubuhnya. Meskipun Anda memecahkan segel es Penatua Mu, terlalu banyak energi dingin yang terkumpul di tubuh Anda, yang akan berdampak pada kultivasi Anda selanjutnya. Saya sekarang telah menghilangkan energi dingin dari tubuh Anda. Kata kepala istana Guanghan kepada Dev. Kamu kenal saya? Dev sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia telah mengubah penampilannya, dan itu sudah lama sekali, sehingga penguasa istana Guanghan mungkin mengenalinya. Tentu saja, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Dev yang luar biasa. Meskipun kamu telah mengubah penampilanmu, auramu tidak dapat diubah. Jika aku tidak tahu itu kamu, aku pasti bisa menghentikanmu. Kepala istana Guanghan tersenyum ringan dan berkata, Tuan istana, saya sedikit terkejut. Beraninya tetua itu menentang Anda. Dev tidak bisa mengerti. Sungguh keterlaluan bagi seorang tetua untuk menentang penguasa istana. Hos. Penguasa istana Guanghan menghela nafas, memberi isyarat agar Dev duduk, lalu berkata perlahan, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa saya, murid istana Guanghan, tidak terlalu kuat? Blood Demon membentuk kembali tubuhku dan memintaku untuk membangun kembali istana Guanghan. Aku juga memenangkan hati beberapa murid istana Guanghan yang tinggal di berbagai tempat. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah murid baru. Jika istana Guanghan ingin berkembang, harus memiliki sumber daya. Tidak ada cara lain, jadi saya berpikir untuk meminta murid luar untuk mencari pendamping Tao. Banyak kultivator laki-laki datang satu demi satu. Selama pendamping Tao yang cocok ditemukan, kultivator laki-laki ini juga dapat digunakan oleh istana Guanghan kita, dan sumber daya mereka akan menjadi istana Guanghan kita. Itu adalah istana yang dingin. Adapun Penatua Mu, dia juga datang ke sini untuk mendapatkan keterampilan berbasis es di istana Guanghan kami. Saya juga kebetulan menggunakan identitasnya untuk menjalin kontak dengan keluargamu dan mendapatkan beberapa sumber daya dari keluargamu. Selanjutnya, para kultivator laki-laki dari keluargamu semuanya berlatih teknik berbasis api. Ketika saatnya tiba, mereka dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka dengan mengikuti murid perempuan kami dari istana Guanghan. Omong-omong, kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Tidak ada perbedaan nyata antara atasan dan bawahan, jadi Penatuamu tidak takut padaku. Kepala istana Guanghan menjelaskan tanpa daya. Setelah mendengar ini, Dev juga merasakan kepahitan dan ketidakberdayaan dari kepala istana Guanghan. Baru saja membentuk kembali tubuhnya, dia perlu membangun kembali istana Guanghan dan mencoba yang terbaik mengumpulkan sumber daya untuk pengembangan istana Guanghan.
Artinya Istana Guanghan pasti menjadi yang tersulit pada tahap awalnya. Kalau begitu karena aku, bukankah kepala istana akan menyinggung keluargamu? Dev sedikit malu. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan membunuh Namukui dan membawa begitu banyak masalah ke Istana Guanghan. Bagi Tuan Dev, ada baiknya menyinggung banyak orang, apalagi satu keluargamu. Jika bukan karena Tuan Dev, saya khawatir sinar jiwa itu sudah lama hilang, dan tidak akan pernah ada Guangdong di dunia manusia ini. Ini adalah istana yang dingin. Penguasa Istana Guanghan tidak menyesal. Kali ini, Dev merasa lebih malu. Awalnya, dia berencana untuk mengambil batu iblis surgawi dan pergi. Tuan Istana, apa yang terjadi dengan perjalanan ke daerah kutub di Istana Guanghan ini? Jika saya dapat membantu, saya akan sangat senang. Dev bertanya kepada kepala Istana Guanghan. Karena dia telah menyebabkan begitu banyak masalah di Istana Guanghan, Dev selalu harus melakukan sesuatu untuk orang lain sebelum pergi. Jika dia mengambil batu iblis surgawi, menamparkan pantatnya dan pergi, itu terlalu tidak manusiawi. Melihat Dev bertanya tentang perjalanan ke kutub, kepala Istana Guanghan ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Dev, sebaiknya Anda tidak pergi ke kutub. Apakah Anda datang ke Istana Guanghan untuk mendapatkan batu iblis surgawi? Aku akan segera merawat batu iblis surgawi. Aku akan memberimu batu itu, sebaiknya kamu pergi. Bab 3735, Tubuhku Tidak Tahan. Penguasa Istana Guanghan sebenarnya menolak mengizinkan Dev berpartisipasi dalam perjalanan ke daerah kutub, dan juga mengetahui bahwa Dev ada di sini untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Kenapa? Bukankah hanya untuk perjalanan ke daerah kutub saja penguasa istana meminta begitu banyak orang untuk mengujinya? Kurasa aku bisa membantu. Dev tidak mengerti mengapa pemilik istana ingin dia pergi. Tuan Dev tidak tahu, bepergian ke daerah kutub sangat berbahaya. Meskipun ini adalah tempat di mana makhluk abadi jatuh, dengan peluang dan sumber daya yang tidak diketahui, itu juga merupakan tempat yang berbahaya. Jika orang-orang ini pergi, mungkin tidak satu pun dari mereka akan pergi kembali hidup-hidup. Perjalanan ke daerah kutub ini hanya bisa dianggap sebagai eksplorasi. Ini yang paling berbahaya, jadi Anda tidak boleh pergi. Kata kepala istana Guanghan. Ternyata pemilik istana Guanghan tidak melepaskan Dev karena keselamatan Dev. Karena kasusnya seperti ini, saya harus berbagi kekhawatiran dengan Tuan Istana. Selama tempat ini bisa dijelajahi, mungkin Tuan Istana tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya di masa depan. Setelah mendengar ini, Dev menjadi lebih bertekad dalam pikirannya. Karena penguasa Istana Guanghan selalu memikirkan dirinya sendiri, Dev harus melakukan sesuatu. Sekarang Istana Guanghan sangat kekurangan sumber daya. Anda harus tahu bahwa tanpa sumber daya, sulit bagi sebuah sekte untuk berkembang. Dev kebetulan bisa pergi ke daerah kutub untuk menjelajah. Jika dia benar-benar menemukan kawasan sumber daya, itu akan sangat membantu Istana Guanghan. Pemilik istana melihat desakan Dev dan tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia mengangguk tak berdaya. Apakah Istana Guanghan kita dapat berkembang tergantung pada perjalanan ke daerah kutub ini? Jika kita mengikuti keluargamu dan berbalik melawan satu sama lain, saya khawatir keluargamu tidak akan pernah menggunakan api tertinggi mereka untuk berkultivasi dengan murid-murid Istana Guanghan saya lagi. Pemilik istana menghela nafas dan berkata, Tuan Istana, saya dapat berlatih kultivasi ganda dengan Anda para murid Istana Guanghan untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Meskipun murid Istana Guanghan Anda tidak secantik wanita saya, untuk membalas guru istana karena telah menyelamatkan hidup Anda, saya akan mempertaruhkan nyawa saya. Kehidupan. Tapi tidak lebih dari 5 orang dalam satu malam. Aku khawatir jumlahnya terlalu banyak dan tubuhku tidak akan mampu menanggungnya. Dev mengikuti kepala istana Guanghan tanpa daya dan berkata, dia juga menganggap dirinya sebagai kuda jantan sekarang. Bayangkan ketika dia berada di keluarga Ji, dia diperlakukan seperti ini sekali. Tapi untungnya saat itu, hanya ada 2 saudara perempuan Ji. Tapi kali ini, Istana Guanghan mungkin memiliki lusinan murid, dan Dev tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya. Bisakah kamu melakukan itu? Kepala istana Guanghan tercengang. Dev tidak berbicara, tetapi mengangkat tangan kanannya sedikit, dan bola api langsung berkobar di telapak tangannya. Segera setelah itu, apinya terus meningkat, dan suhu di seluruh aula meningkat dengan cepat. Di saat yang sama, elemen api di tubuh Dev terus menyebar keluar. Kamu sebenarnya memahami asal-usul elemen api. Ini jauh lebih kuat daripada keterampilan elemen api keluargamu. Kepala istana Guanghan berkata dengan kaget. Saya berlatih kultivasi ganda dengan murid Istana Guanghan Anda, apakah tidak ada masalah? Dev memadamkan api ekstrimnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Tidak masalah, tapi kamu bilang murid Istana Guanghan kami tidak secantik wanitamu. Pernahkah kamu melihat semua murid Istana Guanghanku? Penguasa Istana Guanghan bertanya. Tidak, tapi jika murid Istana Guanghan lebih cantik dari wanitaku, kamu tidak akan menggunakan gambaranku tentang wanita dalam susunan ilusi untuk membingungkan pikiran mereka yang memasuki susunan ilusi. Tahukah kamu betapa hal ini menyakitiku?
Meskipun aku tahu itu semua palsu, aku selalu merasa seperti sedang ditipu. Dev merasa tidak senang ketika memikirkan tentang apa yang terjadi dalam formasi ilusi, jadi dia memelototi kepala istana Guanghan dan berkata, "Hahaha, aku sebenarnya lupa tentang ini. Saat kita mengatur formasi ilusi, aku benar-benar tidak melihat banyak keindahan yang menakjubkan. Hanya wanita di sekitarmu yang secantik dewa, jadi aku menggunakan gambar mereka. Sekarang formasi hantu telah dihancurkan. Ketika saya mengatur formasi lagi, itu tidak akan digunakan lagi." Kepala istana Guanghan tertawa dan berkata, "Tuan istana, tanpa basa-basi lagi, sebaiknya kamu pergi dan memanggil murid-muridmu. 5 dari mereka akan datang malam ini. Saya akan lihat apakah saya bisa mengatasinya. Jika demikian, saya akan menambahkan beberapa lagi besok malam." Dev berkata kepada kepala istana Guanghan. Bab 3736 Hal baik apa yang kamu inginkan? Apa yang akan kamu lakukan? Kepala istana Guanghan bertanya dengan bingung. Bukankah kalian berkultivasi ganda dengan mereka untuk membantu kalian para murid istana Guanghan meningkatkan kekuatan mereka? Jika kultivator ganda tidak datang pada malam hari, ini masih siang hari, sungguh memalukan. Dev sebenarnya sedikit tersipu saat mengatakan itu. Kepala istana Guanghan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Dev, apa yang Anda pikirkan? Kultivasi ganda yang saya bicarakan bukanlah rekonsiliasi yin dan yang, sehingga Anda bisa bersama mereka. Dengan mereka. Itu adalah dengan menggunakan api ekstrimmu untuk menjalin dan menyatu dengan aura dingin ekstrim para murid di istanaku, sehingga aura sangat dingin di tubuh mereka menjadi lebih tidak takut terhadap api. Apakah Tuan Dev masih ingin tidur dengan semua muridku di istana? Tuan Dev memiliki begitu banyak wanita, bukankah dia masih belum puas?" Wajah kepala istana Guanghan penuh dengan geli, dan Dev tampak malu dan malu. Aku salah memahaminya. Dev buru-buru menjelaskan. Melihat ekspresi malu Dev, kepala istana Guanghan terkekeh, "Tuan Dev, saya bercanda dengan Anda. Jika Anda menyukai salah satu murid saya di istana, katakan saja sesuatu dan saya akan melepaskannya pada malam hari. Menemanimu. Tapi kamu baru saja melalui perjuangan yang berat, dan berbagai nafas di tubuhmu belum pulih. Kamu perlu pemulihan beberapa hari dulu. Perjalanan ke wilayah kutub 3 hari lagi." Tidak, aku hanya perlu istirahat yang cukup." Dev buru-buru melambaikan tangannya, dia baru saja menyingkirkan wanita itu untuk beristirahat, dan dia tidak ingin menderita lagi. Beberapa waktu lalu, untuk melindungi dirinya sendiri, Dev terus-menerus dipukuli oleh Bai Qian dan tidak bisa istirahat setiap malam. "Sekarang saya akhirnya bisa istirahat, mengapa saya mencari seorang wanita?" Penguasa istana Guanghan mengirim seseorang untuk menyiapkan kamar kecil untuk Dev. Saat Dev berjalan kembali, kepala istana Guanghan berjalan melewati aula utama dan kemudian sampai ke belakang istana Guanghan. Ada sebuah kuil kecil di sini dengan lampu berkedip di dalamnya. Setelah masuk, 2 murid istana Guanghan berdiri di kedua sisi. Melihat tuan istana datang, mereka buru-buru memberi hormat. Pemilik istana melambaikan tangannya dan membiarkan mereka berdua keluar. Kemudian pemilik istana melambaikan tangannya dan tembok di depannya perlahan menghilang. Lalu saya melihat sebuah meja dengan banyak tablet spiritual diletakkan di atasnya. Di depan lengkungan ini, ada batu ajaib satu demi satu. Lengkungan peringatan ini milik mantan penguasa istana dan tetua istana Guanghan. Sebagai orang suci istana Guanghan, dia adalah kandidat untuk mengambil alih sebagai penguasa istana Guanghan berikutnya. Tanpa diduga, istana Guanghan dibantai, hampir seluruhnya dibantai. "Nenek moyang senior, jika jiwamu masih hidup, kuharap kamu dapat menemukan tempat ini dan kita dapat membangun kembali istana Guanghan bersama-sama. Ada batu iblis surgawi di sini. Selama jiwamu kembali ke tempat asalnya, kamu dapat menggunakan batu iblis surgawi untuk membentuk kembali tubuhmu dan terlahir kembali." Kepala istana Guanghan beribadah dengan khusyuk di depan tahta spiritual ini. Dia tahu bahwa jika jiwanya dapat melarikan diri, maka jiwa orang lain juga dapat melarikan diri. Selama ada jejak jiwa yang tertinggal, dia dapat membentuk kembali tubuhnya dan terlahir kembali secara langsung. Blood Demon meninggalkan batu iblis surgawi ini di istana Guanghan dengan harapan mereka yang dibantai di istana Guanghan dapat terlahir kembali. Dalam pembunuhan di masa lalu, tidak ada seorang pun yang benar atau salah, ini lebih seperti sebuah konspirasi. Dan orang-orang di alam surgawi ini sepertinya semuanya bidak catur. Mungkin seluruh alam surgawi hanyalah bidak catur. Kepala istana Guanghan berdiri kosong di depan tahta spiritual, dengan kebingungan di matanya. Saat ini, dia mungkin sangat berharap salah satu jiwa leluhurnya akan kembali, sehingga dia bisa merasa lebih rileks. Sangat menegangkan baginya untuk mendukung istana Guanghan sendirian. Malam itu, kepala istana Guanghan tetap berada di depan tahta spiritual sepanjang malam. Keluargamu, ribuan mil jauhnya, juga menerima kabar bahwa Mukui telah terbunuh. Meskipun orang ini Mukui telah melakukan kejahatan, dia sering menggunakan jiwa dari silsilah Balrog untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi dia adalah tuan muda tertua dari keluargamu.
Bab 3737 Temukan Teman. Kematian Mukui membuat seluruh keluargamu merasa sangat tertekan. Karena kepala keluargamu, ayah Mukui, masih mengasingkan diri, tidak ada yang berani mengambil keputusan tentang masalah ini. Apakah kamu yakin tuan muda itu terbunuh? Seorang lelaki tua kurus berjanggut bertanya. Ini adalah kepala pengurus keluargamu. Setelah kepala keluargamu mundur, semua urusan besar dan kecil akan diurus oleh kepala pengurus keluargamu. Yang pasti berita itu datang dari istana Guanghan dan disampaikan oleh wanita tertua sendiri. Saat ini, seorang pelayan keluargamu menyerahkan surat kepada kepala pelayan. Kepala pelayan membuka surat itu dan melihat isinya, ekspresinya menjadi muram. Saya tidak menyangka tuan muda akan dibunuh oleh orang bernama Dev ini. Tuan istana Guanghan masih melindungi orang itu. Segera berikan perintah itu. Setiap orang di keluargamu tidak diperbolehkan bekerja sama dengan istana Guanghan. Kami akan memilih beberapa ahli untuk pergi ke dekat istana Guanghan dan menunggu pengiriman wanita tertua kapan saja. Setelah kepala pelayan membaca surat itu, dia akan segera mengaturnya. Tampaknya penatuamu tidak berniat melepaskan Dev. Selama Dev meninggalkan istana Guanghan, dia akan mengambil tindakan terhadap Dev. Meskipun dia tidak nyaman melakukannya, dia masih bisa membiarkan tuan dari keluargamu yang bersembunyi di dekat istana Guanghan membunuh Dev. Balas dendam ini harus dibalas. Selain membunuh Dev, penatuamu juga merencanakan perjalanan ke daerah kutub. Awalnya, keluargamu berhubungan baik dengan istana Guanghan, dan Mukui juga berpartisipasi dalam perjalanan ke daerah kutub. Namun sekarang setelah Mukui meninggal, jelas terdapat banyak sumber daya dan peluang di wilayah kutub, dan penatuamu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Jika memungkinkan, keluargamu juga ingin mengklaim tempat jatuhnya makhluk abadi di wilayah kutub sebagai milik mereka. Keesokan harinya, dini hari, Dev tidur nyenyak malam itu. Mungkin ada hubungannya dengan terlalu lelah akibat pertempuran besar kemarin. Pada saat ini, kepala istana-istana Guanghan sudah berdiri kosong di halaman, memandangi pegunungan putih luas yang tertutup salju. Tuan istana, pagi. Dev meregangkan pinggangnya dan mengikuti kepala istana-istana Guanghan untuk menyapa. Tuan Dev, bagaimana istirahat Anda? Tanya kepala istana-istana Guanghan. Bagus, aku tidak menyangka tidur di sini akan senyaman ini. Jawab Dev. Tidurlah yang nyenyak. Saya khawatir Tuan Dev akan merindukan murid perempuan istana Guanghan dan tidak akan bisa tidur di malam hari. Kata kepala istana-istana Guanghan dengan bercanda. Ketika Dev mendengar ini, dia tersenyum canggung. Tuan Dev, ikutlah dengan saya. Saya akan membawa Anda untuk mendapatkan batu iblis surgawi dan membawa Anda menemui teman-teman Anda. Kata kepala istana-istana Guanghan. Rekan, Dev tercengang. Apakah kamu tidak membutuhkan teman ketika pergi ke daerah kutub? Kepala istana-istana Guanghan tertawa. Bukankah para biksu yang lulus ujian itu hanyalah teman? Bukankah itu berarti masing-masing dari mereka dapat memilih murid istana Guanghan dan kemudian pergi ke daerah kutub bersama-sama? Dev bertanya dengan heran. Ya, mereka juga akan pergi ke kutub, tapi seperti yang saya katakan, mereka hanyalah pencari jalan. Anda harus tahu bahwa perjalanan ke kutub sangat berbahaya, dan banyak orang mungkin meninggal dalam perjalanan. Orang-orang itu bukan temanmu, dan Tuan Dev tidak akan pergi bersama mereka. Orang-orang itu akan berangkat besok. Kepala istana-istana Guanghan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Dev tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang itu disebut umpan meriam, Dev selalu merasa aneh di hatinya hanya melihat mereka mati. Tuan istana, apakah orang bernama Lan Yingying juga akan pergi bersama orang-orang itu? Dev bertanya. Sekarang di seluruh istana Guanghan, Dev hanya sedikit mengenal Lan Yingying. Apa? Tuan Dev tertarik padanya. Jika Anda tertarik padanya, saya bisa mengganti tim ke orang lain. Kepala istana-istana Guanghan tersenyum tipis dan berkata. Tidak. Aku hanya bertanya dengan santai. Dev dengan cepat melambaikan tangannya. Ikutlah denganku. Teman yang kutemukan untuk Tuan Dev kali ini sama baiknya dengan milik Lan Yingying. Kepala istana-istana Guanghan tersenyum, lalu berbalik dan terbang. Setelah melihat ini, Dev mengikuti dari belakang. Bab 3738, pilih seorang jenderal di antara para kurcaci. Dev mengikuti penguasa istana Guanghan ke aula utama Hou Fei. Setelah melewati bangunan, dia mendarat di depan sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Dua murid istana Guanghan sedang menjaga pintu rumah. Ketika mereka melihat tuan istana datang, mereka buru-buru memberi hormat. Kepala istana-istana Guanghan membawa Dev ke dalamnya. Sebenarnya ada banyak tablet spiritual yang diabadikan di dalamnya, dan di depan tablet spiritual ini ditempatkan satu demi satu batu iblis surgawi. Tuan Dev, ini adalah batu ajaib. Ambil sebanyak yang Anda butuhkan. Kata tuan istana. Dev melihat batu ajaib itu, yang tidak istimewa, dan hanya melangkah maju untuk mengambil satu dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Tuan istana, apakah tokoh spiritual ini adalah pendahulu istana Guanghan? Dev meliriknya dan bertanya. Ya,
Saya menempatkan tempat spiritual ini dengan harapan beberapa senior kita di Istana Guanghan dapat kembali ke tempat spiritualnya. Jika jiwa seseorang masih ada, dengan batu ajaib ini, mereka dapat terlahir kembali. Kata kepala Istana Guanghan. Teman yang diceritakan oleh Tuan Istana kepadaku, mungkinkah? Dev melihat tablet spiritual itu dan sedikit bingung. Apakah Anda ingin saya membawa jiwa saya ke daerah kutub? Kepala Istana Guanghan melihat keraguan Dev, tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan di belakang tablet spiritual. Di balik posisi spiritual, sebenarnya ada formasi yang menghalanginya. Pemilik istana mengeluarkan tablet giok dan menekannya dengan lembut pada formasi. Tiba-tiba terjadi semburan cahaya, formasi di depannya perlahan menghilang, dan kemudian sebuah ruang muncul. Setelah kepala istana Guanghan membawa Dev masuk, mereka menemukan bahwa tidak ada es atau salju di sini, dan pegunungan serta perairannya sangat indah. Hanya saja tempat ini tidak terlalu besar, karena dimanapun Dev bisa melihat, dia bisa melihat pembatas perbatasan. Ini seharusnya adalah dunia luar angkasa kecil yang telah terbuka. Desir, sikat, sikat. Tepat setelah pemilik istana membawa Dev masuk, tiba-tiba sosok datang dari segala arah. Dev tiba-tiba menjadi berhati-hati, dan aura di tubuhnya mulai melonjak. Jangan takut, ini adalah orang-orang suci di Istana Guanghan kita, penerus generasi penguasa istana berikutnya. Kepala Istana Guanghan menjelaskan kepada Dev. Segera, 12 kultivator wanita heroik yang mengenakan kostum seragam jatuh di depan Dev dan yang lainnya. Temui Tuan Istana. Ke-12 orang suci itu berlutut secara serempak. Namun, mata mereka tanpa sadar menatap Dev sekali lagi. Karena sejak mereka terpilih sebagai orang suci, mereka tidak pernah melihat manusia lagi. Tuan Istana tidak pernah membawa seorang pun ke sini, dan bahkan murid Istana Guanghan lainnya pun belum pernah ke sini. Dev melirik orang-orang suci ini. Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Bagi Istana Guanghan, yang baru saja ditata ulang, kekuatan ini tidak lemah. Anda harus tahu bahwa 3 penguasa dan 4 raja klan binatang tidak hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Meskipun ke-12 orang suci ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, aura yang memancar dari masing-masing orang suci dapat dipadatkan untuk membentuk momentum yang kuat. Meski hanya ada 12 orang, momentumnya seperti 1000 pasukan. Tentu saja, untuk terpilih menjadi Seinen, pasti ada yang istimewa dari para biarawati perempuan ini. Tuan Istana, apakah teman yang kamu bicarakan ini adalah orang-orang suci? Dev bertanya. Ya, itu mereka. Saya ingin mereka menerobos wilayah kutub dan meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Pemilik istana sendiri juga tahu bahwa kekuatan Istana Guanghan secara keseluruhan terlalu rendah. Selain dirinya sendiri, ada juga penatuamu, yang pada dasarnya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Dibandingkan dengan kekuatan Istana Guanghan sebelumnya, ini benar-benar berbeda. Anda harus tahu bahwa di Istana Guanghan sebelumnya, hanya mereka yang mencapai alam Mahayana yang berhak dipilih menjadi orang suci. Tapi sekarang situasinya berbeda, pemilik istana hanya bisa memilih jenderal di antara para kurcaci. Bab 3739 Beban. Tuan Istana, haruskah saya membawa ke-12 orang ini bersamaku? Apakah ini mungkin terlalu berlebihan? Saya khawatir saya tidak akan bisa mengurus mereka. Dev sedikit mengernyit dan berkata, jika hanya ada 1 atau 2 orang, akan lebih mudah bagi Dev untuk menggendongnya. Tapi bagaimana Dev bisa menjaga ke-12 orang ini? Jika dia benar-benar menghadapi bahaya, haruskah Dev melarikan diri sendiri atau bersama orang-orang ini? Dev sekarang memiliki langkah pengendalian api. Bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat di puncak alam kesengsaraan, bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Tetapi jika Anda membawa begitu banyak orang, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, orang-orang ini terlalu lemah, hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Jika mereka semua adalah ahli di puncak alam kesengsaraan, Dev akan dengan senang hati membawa mereka bersamanya. Begitu Dev selesai berbicara, penguasa Istana Guanghan belum berbicara, tetapi salah satu kultivator wanita tidak mau datang. Ekspresinya berubah, dan matanya penuh amarah saat dia berkata, kamu sangat tidak tahu malu dalam berbicara. Kamu hanyalah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu. Saya tidak tahu siapa yang akan mengurus siapa. Binglu, diamlah. Kepala Istana Guanghan memelototi kultivator perempuan, dan kemudian menyuruh kultivator perempuan untuk menutup mulutnya. Dev juga merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dan tidak membantah. Tuan Dev, bawa mereka ke sana, Anda tidak perlu merawat mereka. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat pergi dulu tanpa mengkhawatirkan hidup atau mati mereka. Pada akhirnya, hanya akan ada 1 orang suci sejati di Istana Guanghan, jadi beberapa dari mereka pasti akan tersingkir. Kepala Istana Guanghan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di depan orang-orang suci ini. Namun, tidak satu pun dari orang-orang kudus ini yang memiliki kejutan apapun. Mereka semua harus mengetahui misi dan hasil mereka. Tuan Istana,
Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk merawat mereka dengan baik. Dev berkata sedikit malu. Binglu, dalam perjalananmu ke wilayah Kutub Lusa, kalian 12 orang suci harus mematuhi pengaturan Tuan Dev. Bila perlu, kalian harus melindungi keselamatan Tuan Dev bahkan jika kalian mengorbankan diri kalian sendiri. Perjalanan ke wilayah kutub ini terkait dengan takdir masa depan dan perkembangan istana Guanghan kita, dan juga terkait dengan takdir Anda sendiri. Orang yang akan berkembang paling cepat dan berkontribusi paling banyak selama perjalanan ke wilayah kutub ini bisa menjadi satu-satunya orang suci di istana Guanghan. Orang suci lainnya diturunkan menjadi murid dalam biasa. Kepala istana Guanghan berkata pada embun es. Tuan istana, kita masih perlu melindungi keselamatannya. Binglu sedikit mengernyit dan berkata. Kata-kata Dev barusan membuat Binglu merasa jijik dan tidak bahagia untuk waktu yang lama. Bukankah bercanda jika meminta mereka mengorbankan diri untuk melindungi nyawa Dev? Terlebih lagi, Dev, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, dapat dianggap sebagai biksu kecil dimanapun di Gunung Tianmo. Membiarkan mereka melindungi Dev dengan putus asa hanya menambah beban. Apakah kamu punya pendapat? Kepala istana Guanghan mengerutkan kening, dan hawa dingin langsung melonjak ke seluruh tubuhnya. Murid tidak berani. Binglu menundukkan kepalanya. Tetapi dapat dilihat bahwa orang-orang kudus ini memiliki ketidakpuasan di mata mereka. Bagaimanapun, mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 6, dan Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika mereka membiarkan Dev memimpin mereka, mereka sebenarnya harus membiarkan mereka bertarung sampai mati untuk melindungi keselamatan Dev. Ini agak sulit. Penguasa istana Guanghan juga melihat bahwa orang-orang suci ini tidak diyakinkan oleh Dev. Di mata mereka, Dev hanyalah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Jangan meremehkan kekuatan Tuan Dev. Meskipun dia tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, bahkan jika kalian 12 orang suci bersatu, mereka bukanlah tandingannya. Siapa di antara kalian yang yakin bisa bertahan dalam satu gerakan di bawah tetuamu? Kepala istana Guanghan bertanya dengan tajam. Tuan istana, penatuamu adalah biksu hebat di puncak alam kesengsaraan, dan dia juga mahir dalam teknik es. Jangankan salah satu dari kita, bahkan sekelompok dari kita tidak akan mampu menahan teknik pembekuan penatuamu. Petik 2. Binglu berkata jujur. Bab 3740, memuji. Anda sadar diri. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Dev tidak hanya menolak teknik pembekuan penatuamu, tetapi juga dengan mudah menyelesaikannya. Jika Tuan Dev menggunakan kekuatan penuhnya, tidak ada jaminan siapa yang akan menang atau kalah jika dia mengikuti penatuamu. Kata kepala istana Guanghan. Ketika orang-orang suci ini mendengar ini, mereka semua memandang Dev dengan heran, dengan wajah tidak percaya. Bukankah agak keterlaluan bahwa seorang biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan dapat bersatu dengan seorang biksu besar di puncak alam kesengsaraan tanpa mengetahui apakah dia menang atau kalah? Dev tersipu malu saat ini. Penguasa istana Guanghan terlalu pandai membual. Dia sangat memuji dirinya sendiri. Jika dia benar-benar bertemu dengan seorang master di puncak alam kesengsaraan di wilayah kutub, dia tidak akan melakukannya, dia malu. Kepala istana telah menyanjungku secara berlebihan, dan aku tidak bisa menahan bahkan 2 gerakan di tangan penatuamu. Dev segera mengoreksinya. Dev tahu bahwa jika penguasa istana tidak muncul tepat waktu pada akhirnya, dia mungkin telah dibunuh oleh penatuamu. Kekuatan Dev sendiri, ditambah dengan busur Raja Dewa, lonceng pola naga, dan binatang penelan langit yang sangat tidak stabil, mungkin mampu bersaing dengan 1 atau 2 gerakan di puncak alam kesengsaraan. Tetapi jika Anda ingin menang melawan lawan, itu tidak mungkin. Lagi pula, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Namun, jika Dev dapat dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat keempat, dia dapat mencoba dengan pembangkit tenaga listrik puncak alam kesengsaraan. Meski peluang menangnya tidak tinggi, dia tetap sangat percaya diri bisa kabur dengan mudah. Tuan Dev, tolong berhenti bersikap rendah hati. Saya masih tahu kekuatan Anda, dan saya juga tahu bahwa Anda dibunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan pengorbanan 100 tahun. Organisasi besar seperti Demon Sealing Alliance ingin menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk membunuhmu. Ini menunjukkan betapa kuatnya kamu. Kata kepala istana Guanghan. Dia berani menunjukkan identitas asli Dev di depan begitu banyak orang suci, dan juga mengungkapkan masalah percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun pengorbanan 100 tahun aliansi penyegel iblis. Dia memuja Dev dan melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya. Ketika orang-orang suci ini mendengar kata-kata kepala istana, mereka semua memandang Dev dengan kaget. Tampaknya mereka juga telah mendengar tentang aliansi penyegel iblis, tetapi mereka tidak menyangka bahwa protagonisnya ada di depan mereka. Saya telah mengubah penampilan saya untuk menghindari pengejaran. Tolong rahasiakan ini untuk saya, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di sepanjang jalan. Dev buru-buru berkata kepada orang suci. Orang-orang suci tidak berbicara, tetapi kepala istana Guanghan berkata dengan dingin, apakah kalian semua bisu? Apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Dev?
Kata-katanya adalah perintah. Sudah kubilang, setelah meninggalkan istana Guanghan, perkataan Tuan Dev adalah perintah. Kamu harus mematuhinya tanpa syarat. Siapapun yang berani melanggar berarti tidak mematuhi perintah. Kamu tahu konsekuensinya. Aura kepala istana Guanghan sangat dingin, dan nadanya juga dingin. Para orang suci begitu ketakutan sehingga mereka semua berlutut dan dengan cepat menjawab, saya mematuhi perintah Tuan Istana. Tuan Istana, tidak harus seperti ini. Kita bisa mendiskusikan banyak hal sepanjang jalan, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka. Dev merasa sedikit malu saat ini. Tuan Dev, dalam perjalanan kutub ini, Anda bisa bertindak sesuai keinginan Anda sendiri dan tidak perlu mempertimbangkannya. Perjalanan ke wilayah kutub sangat berbahaya, dan korban jiwa tidak dapat dihindari. Bahkan jika beberapa dari mereka terbunuh atau terluka, Tuan Dev tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Kata kepala istana Guanghan. Dev mengangguk, tetapi semakin kepala istana Guanghan berperilaku seperti ini, semakin besar tekanan yang dirasakan Dev pada dirinya sendiri, dan dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan orang-orang suci ini. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah andalan istana Guanghan. Perkembangan istana Guanghan di masa depan masih membutuhkan mereka, dan pemilik istana masih membutuhkan bantuan mereka. Dev mengikuti pemilik istana dan meninggalkan ruangan itu, tetapi saat ini, Dev merasa sedikit stres. Bersambung.